Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Afidatur Rohma, berasal dari Komoditi Jagung, area BPP Baluase Klaster Bangga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen waktu, terutama saya sebagai mahasiswa. Nah, apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu merupakan suatu kemampuan dalam pengaturan untuk menentukan waktu yang efektif dan efisien dalam menentukan tujuan. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah terkait manajemen waktu terutama sebagai mahasiswa ya. Nah, di sini beberapa contoh terkait masalah selama manajemen waktu saya sebagai mahasiswa yaitu yang pertama ada jadwal kegiatan harian yang tidak teratur, kemudian menunda-nunda pekerjaan, dan yang terakhir itu ada deadline tugas yang tidak seimbang. Nah, selanjutnya itu ada dampak dan juga resiko dalam manajemen waktu. Ada beberapa ini terkait dampak dan resiko yang dihasilkan dari manajemen waktu yang kurang sebagai mahasiswa. Yang pertama itu ada stres dan juga kecemasan yang meningkat. Kenapa demikian? Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya terdapat masalah, contohnya itu menunda-nunda pekerjaan. Adanya pekerjaan yang terlalu menumpuk membuat beberapa mahasiswa itu pasti kebingungan dalam mengerjakan yang mana yang didahulukan dan mana yang harus dikerjakan di akhir sehingga dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Kemudian ada tugas yang belum selesai. Banyaknya pekerjaan kita bingung dalam menentukan skala prioritasnya sehingga dapat membuat pekerjaan itu belum selesai karena kebingungan dalam pengerjaannya. Kemudian ada nilai akademik yang turun. Mengapa demikian? Banyaknya tugas dapat menyebabkan nilai akademik itu turun karena kurangnya waktu kita. Kenapa demikian? Kita tidak bisa membagi antara belajar dan juga mengerjakan tugas yang seharusnya kita meningkatkan eh, pemikiran dalam pembelajaran itu tertunda-tunda karena tugas yang terlalu banyak karena kita tidak bisa menentukan mana yang didahulukan untuk dikerjakan. Kemudian dampak selanjutnya yaitu ada kedisiplinan yang kurang. Kedisiplinan itu tertata kalau kita memiliki jadwal yang teratur juga. Sama halnya dengan manajemen waktu ini. Ketika manajemen waktu kita amburadul, maka menyebabkan kedisiplinan pada diri kita itu juga berkurang. Selanjutnya, ada tindakan dalam memanajemen waktu. Nah, di sini ada beberapa tindakannya, yaitu ada skala prioritas, pengaturan jadwal, menentukan tujuan, berani mengatakan tidak, dan juga menuntaskan pekerjaan. Nah, dalam skala prioritas ini, kita harus menentukan mana kegiatan yang urgensinya tinggi dan juga urgensinya yang rendah, sehingga kita dapat mendahulukan suatu kegiatan yang memiliki kepentingan yang sangat tinggi gitu. Kemudian pengaturan jadwal. Adanya skala prioritas ini membantu kita dalam pengaturan jadwal. Mengapa demikian? Dari mengetahui kegiatan yang penting yang didahulukan, kita bisa membuat jadwal yang terstruktur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada diri kita. Kemudian menentukan tujuan. Adanya kegiatan yang banyak, kita harus mengetahui tujuan apa yang harus kita capai dalam tugas tersebut. Semisal itu penting, maka kita dahulukan. Kemudian berani mengatakan tidak. Dalam pengerjaan kegiatan, usahakan usahakan untuk tidak multitasking, sehingga kita harus fokus untuk mengerjakan satu-satu. Sebagaimana kita harus berani mengatakan tidak ketika diajak teman untuk pergi ke suatu tempat yang tidak ada kegiatan yang sangat urgent banget seperti itu. Kemudian menuntaskan pekerjaan. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa ada contoh yang menunda-nunda pekerjaan. Adanya tindakan penuntasan pekerjaan ini dapat menyelesaikan, dapat membantu kita untuk memanajemen waktu yang baik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.